Ini muka setelahnya. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang di channel Adi Yulianto. Ya udah lama banget gua nggak buat video. Kali ini gua mau buat video pengalaman pertama gua MCO atau massage cedera otot, atau mungkin teman-teman pernah ngelihatnya di channelnya Pak Arif. Gue lupa nama Pak Arif siapa. Ya, di search sendiri aja MCO Pak Arif, itu banyak videonya. Nah ternyata di Bogor ada, gue nggak tahu ini mungkin cabangnya ya, atau mungkin yang melakukan pemijatnya itu sudah mengikuti pelatihan dengan Pak Arifnya. Jadi gue sebenarnya udah lama pengen nyobain MCO ini atau massage cedera otot ini. Dulu tuh selain ada MCO si Pak Arif ini ada juga namanya yang apa sih, gue lupa, yang cewek itu Mayang siapa lah gitulah ya. Ada juga tuh di YouTube-nya juga banyak tuh atlet-atlet yang lari ke situ buat penyembuhan, recovery cedera. Kemarin gua tepatnya gue lupa di tanggal berapa, pokoknya di hari Sabtu atau Minggu ya, Sabtu kalau nggak salah. Kita bikin janjian. Nah gue taunya ada MC di Bogor itu adalah di Google Map itu gue tertulis kalau gue sudah pernah mengunjungi MCO ini 2 hari yang lalu. Nah kebetulan 2 hari lalu, di hari itu gue mengunjungin rumah kakak mertua gue di daerah Gang Kelor. Kalau teman-teman yang domisilinya di Bogor itu di SMP 6 Bogor, itu jelasnya di Jalan Dr. Sumeru di Gang Kelor. Nah daerah sekitar situ nanti gua tampilkan screenshotnya di mana lokasinya. Di situ lokasi untuk MCO. Nah, gue tertulis pernah ke situ, padahal gue tidak. Yang memijat namanya Mas Sandi. Ternyata dia juga pernah mengalami cedera otot juga, bahkan sempat operasi untuk di bagian lututnya. Nah, setelah gue kemarin datang, dicek dulu kaki gua bagian lutut itu seperti apa. Ternyata menurut Mas Sandi atau yang memijat MCO ini, gua mengalami PCL. Nah, di lutut kan ada ACL, ada PCL. Nah gue juga kurang paham. Kalau ACL itu kan sering diderita sama atlet sepak bola ya, mungkin teman-teman pernah dengar. Nah PCL, jadi dengkul gue tuh ini paha, ini katakanlah paha, ini bagian kaki. Ini kalau di goyang-goyang ini tuh, jadi dia goyang gini kaki gua yang atas, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan banget sampai goyang banget gitu, enggak. Masih dibilang agak kuat. Yang sebelah kanan masih kuat. Nah yang sebelah kiri ini ternyata dengkul gua tuh udah agak goyang, tapi nggak yang berat banget goyangnya. Ternyata memang menurut analisa si Mas Sandi, kaki dengkul gue ini terkena PCL atau bagian ligamen di bawah tempurung lutut itu sudah agak mulai berkurang, yang kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin gue tampilin juga PCL itu apa ya, nanti gue tampilin sedikit tentang artikel mengenai PCL itu seperti apa. Nah setelah dianalisa seperti itu, menurut Mas Sandi lebih baik untuk memastikannya lagi gue harus di MRI. Nanti setelah di MRI nanti baru ketahuan apakah beneran PCL atau ada ACL ya. Tapi menurut dia sih fix PCL dan harus dioperasi karena tidak ada regenerasi untuk di bagian tempurung lutut atau persendian di tempurung lutut itu. Karena kenapa gue mengalami PCL ini, karena dulu waktu ketika gue masih SMP
Waktu itu biasa main bola anak-anak di lapangan, kaki gue ketendang sebelah kiri sini ketendang. Jadi lutut itu kan harusnya begini ya. Nah itu sempat yang terus balik lagi, lumayan tuh, balik lagi, tapi untungnya dia nggak yang nggak standby, balik lagi, bisa ditekuk tapi agak sakit. Habis itu besoknya bengkak segede bakpao, nggak bisa ditekuk. Itu cuma ini misalnya lutut ditekuknya cuma segini dong nih ditekuknya, nggak bisa sampai full begini, nggak bisa 90 derajat, bahkan sampai begini pun nggak bisa. Jadi cuma kebuka dikit terus bengkak banget. Kalau udah diginiin tuh pegel, dilurusin lagi, terpegel, diginiin lagi, pegel, gini aja terus. Akhirnya ya udah pengobatannya cuma waktu itu ya cuma pijat-pijat biasa aja. Akhirnya ya karena memang udah udah cedera dan gua nggak berani juga untuk periksa ke dokter, ya akhirnya dipakai buat main bola, dipakai buat olahraga. Akhirnya ya kadang kalau kurang pemanasan atau lapangannya tidak bagus atau sepatu yang digunakan juga kurang nyaman, kadang terjadi lagi pergeseran, atau ketika main bola pasti akan ada benturan kaki dengan kaki, ada cedera lagi seperti itu. Nah itu ya kalau cedera lagi bengkak lagi. Nah ini kemarin tuh tidak ada benturan, tidak ada tidak ada benturan dengan pemain lawan ketika main bola, tapi terjadi ketika pas main badminton. Jadi memang badminton kan memang banyak tumpuan di kaki ya, di lutut ya. Jadi itu berasa lagi, dan ketika untuk duduk ditekuk seperti duduk bersila gitu agak lumayan ngilu kakinya. Kira gue memberanikan diri untuk dipijat atau dimasaj cedera otot atau pijat cedera otot. Seperti apa videonya? Gue tunjukin seperti ini ya. Siap. Ini muka setelahnya. Nah kurang lebih seperti itu videonya. Treatmentnya kurang lebih selama 2 jam. Dan sebelum kalau kalian mau ke sana, di search saja di Google Map Massage Cedera Otot Bogor. Di situ ada kontak WA-nya, silakan bikin janji. Biayanya juga nanti akan beliau sampaikan di WhatsApp. Kalau memang deal, datang di hari dan jam yang sudah dijanjikan atau sudah ditentukan. Dan pastikan teman-teman sudah sarapan, karena lumayan menguras energi ketika dipijat. Terus pastikan teman-teman juga membawa baju ganti, karena waktu itu gua dipijat bener-bener gobios, kalau orang Jawa bilang gobios, keringetan, basah semua. Dan teman-teman juga bawa celana ganti, karena dipijatnya kalian harus pakai celana pendek. Kurang lebih seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang agak enakan kaki sebelah kiri, tapi memang harus di MRI untuk mengetahui kelanjutannya, apakah ini PCL-nya udah parah atau enggak, tapi semoga tidak parah. Dan untuk memutuskan untuk operasi benar-benar harus dipikirkan, karena setelah dioperasi itu harus membutuhkan waktu recovery yang cukup lama, karena ibaratnya kan dengkul itu kan tempat persendian ya, yang bergerak, dan itu harus dilatih lagi, belajar menekuk, belajar berjalan, belajar menapak, dan belajar untuk bertumpu lagi. Itu harus benar-benar ada semangatnya, karena jangan sampai setelah dioperasi malah tidak bisa berjalan, karena bukan karena operasinya, tapi karena tidak mau recovery untuk latihan untuk berjalan after operasinya gitu. Jadi
harus benar-benar dipikirkan apakah mau dioperasi atau tidak. Itu masih gue pikirkan juga sampai sekarang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.